Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita masih dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha fil juz' tsalits. Sekarang kita masih di pelajaran ke-9 bagian E. Insyaallah ini bagian yang terakhir dari pelajaran yang ke-9. Apa yang kita bahas di pelajaran yang ke-9 ini kemarin? Di sini kita sudah membahas tentang keadaan musanna ketika diposisikan sebagai mudhaf. Ketika musanna diposisikan sebagai mudhaf, maka apa yang terjadi? Yaitu dihapusnya nun al-musanna. Ya, karena kita punya kaidah kemarin, tuhzafu nunul musanna. Dihapus nun pada musanna indal idhafati, ketika dia disandarkan, ketika dia diposisikan sebagai mudhaf. Begitu juga jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu berakhiran nun, mudarrisuna, mudarrisina. Nun tersebut akan hilang ketika kita posisikan dia sebagai mudhaf. Ya, contohnya kemarin mudarrisu al-ma'had, muslimu al-hindi, dan seterusnya. Baik. Sekarang masih di tema yang sama tentang al-musanna, yang ada kaitannya dengan al-musanna adalah penggunaan ismul isyarah. Penggunaan isim isyarah yang menunjukkan atas musanna. Ya, sebagaimana kita ketahui, isim isyarah kata tunjuk dalam bahasa Arab itu dibagi berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan jumlah, dan berdasarkan dekat atau jauhnya benda tersebut. Ya, kita punya hadza untuk benda yang dekat, kemudian zalika untuk yang jauh. Ya, kemudian perinciannya akan kita lihat sekarang. Jika sebelumnya kita hanya ambil hadza, hadhihi, zalika, dan tilka, itu semua untuk bentuk mufrad atau jamak. Sekarang kita ambil untuk bentuk musanna. Ya, sudah pernah kita sampaikan dulu di awal-awal kenapa kok kita nggak bahas musanna. Ya, domir huma yang ada kaitannya dengan musanna di awal-awal dulu nggak kita bahas ya. Sengaja dilompati sama penulis, dan sekarang baru dibahas sekarang di pembahasan belakangan ini. Baik. Ismul isyarah. Kita punya 4 isim isyarah di sini. Isim isyarah yang utama, hadza untuk laki-laki, hadhihi perempuan, zalika laki-laki, tilka perempuan. Ini adalah isim isyarah yang utama. Ya, ini yang pokok begitu, yang harus dipahami. Hadza itu untuk kata benda mudzakkar dekat. Hadhihi untuk kata benda muannas dekat. Jadi yang bagian atas ini untuk yang dekat-dekat. Dan yang bawah untuk yang jauh. Zalika dan tilka. Zalika untuk yang jauh mudzakkar, tilka untuk yang jauh muannas. Kalaupun kita terjemahkan ya, hadza hadhihi itu kita terjemahkan ini, ya. Zalika tilka kita terjemahkan itu. Ya, ini dan itu. Ini untuk dekat, itu untuk yang jauh. Itu secara umum kalau penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian hadza ini untuk satu benda. Hadhihi juga begitu, zalika dan tilka juga begitu. Ini untuk satu benda ini. Bagaimana kalau yang kita tunjuk adalah dua benda? Ya, kalau dua benda yang kita tunjuk adalah mudzakkar, nah kita katakan hadzani. Hadzani, ini bentuk musanna dari hadza. Dan dalam kondisi marfu kita katakan hadzani. Dalam kondisi mansub kita katakan hadzaini, majrur juga hadzaini. Ya. Berarti misalkan jaa hadzani, ra'aitu hadzaini, marartu bi hadzaini. Gitu ya. Begitu juga hatani. Hatani itu musanna marfu untuk muannas, bentuk musanna dari hadhihi. Hadhihi satu benda, hatani dua benda, dan sama-sama muannas. Misalkan ada dua orang namanya Aisyah atau dua orang namanya Fatimah, maka kita katakan hatani Fatimatani. Ya. Itu dalam kondisi marfu. Dalam kondisi mansub hataini. Misalkan kita mengatakan ra'aitu hataini atau libataini. Hataini. Ya. Kemudian majrur juga sama hataini. Ya, hatani, hataini, hadzani, hadzaini. Dan zalika
Zalika bentuk mudzakkar tunggal. Kalau dua kita katakan zanika. Ya, itu dalam marfu. Kalau mansub atau majrurnya zainika. Ya, zainika. Yang bukan zainik, ini salah penempatan harokatnya nih ya. Terformat seperti ini, tidak bisa diedit. Zainika. Ya, zainika. Zanika, zainika. Tanika, tainika. Ya, ini mungkin jarang kita dengar ya, dua kata ini ya, zanika sama tanika. Memang jarang kepake, tapi tidak ada salahnya kita pelajari karena ini sedang kita membahas tentang musanna di sini. Zanika, tanika, zainika, tainika. Ya, dalam kondisi marfu kita katakan zanika, gunakan alif. Untuk kondisi mansub dan majrur kita gunakan iya, zainika. Begitu juga tanika dan tainika. Baik, kita kembali ke kitab. Ta'ammal al-amthilata lidzanika wa tanika. Kita lihat contoh-contohnya sekarang. Hadza kitabun. Hadza untuk mufrad muzakkar. Kitabun mufrad muzakkar. Hadzani kitabani. Musanna muzakkar. Hadzani kitabani. Hadhihi sayyaratun. Mufrad dan muannas. Mufrad muannas. Hadhihi sayyaratun. Hatani sayyaratani. Musanna muannas. Musanna muannas. Perhatikan istilah musanna dan muannas ya suka kadang ketukar ya. Musanna ini maksud muannas, muannas ini maksud musanna, salah ya. Ya sampai ketukar. Musanna ya musanna double ya, muannas ya, perempuan maksudnya. Baik, kemudian dzalika. Dzalika qalamun, dzanika qalamani. Dzalika qalamun mufrad mudzakkar jauh. Dzanika musanna mudzakkar jauh. Dzanika qalamani. Tilka madrasatun ya, tilka madrasatun ya mufrad muannas jauh. Tanika madrasatani, tanika madrasatani ya, musanna muannas jauh. Taib. Itu contoh penggunaannya. Sekarang kita lihat penempatan dalam kalimat. Hadza akhi wa dzalika sadiqi. Ini tentu sudah paham ya. Hadza akhi wa dzalika sadiqi. Berarti ini akhi dekat, sadiqi jauh. Hadzani kitabaya wa dzanika kitaba zamili. Artikan di sini hadzani kitabaya. Kitabaya dari kata apa? Dari kata kitabani ditambah domir ana. Dua buku saya. Ini adalah dua buku saya. Ya, dekat. Wa dzanika kitaba zamili. Dan yang itu, dua buku itu adalah milik zamili, milik teman saya. Nomor 3, hatani al-hafilatani tasirani ilal jami'ati. Hatani. Dua bis ini, al-hafilah artinya bis ya. Nah, mobil bis. Dua bis ini tasirani berjalan ilal jami'ati ke kampus ya. Maksudnya dia mengarah ke kampus, ke jamiah. Watanika ilal matori, dan dua bis yang itu, yang jauh itu ilal matori, dia berjalannya ke mator, ke bandara. Jadi ada dua bis di sini, ada 4 bis ya, Afwan. 4 bis dekat, 4 bis jauh. Dua bis dekat, 2 bis jauh ya. 2 bis yang dekat ini perginya ke universitas, ke arah kampus. Kemudian 2 bis yang lainnya ke arah bandara. Taib. Dan nomor 4, liman hadhid dafatiru. Milik siapa buku tulis ini? Hiya lidzainika at-talibaini. Buku tulis ini lidzainika. Milik 2 orang itu. Ya, 2 orang itu adalah at-talibaini. Jadi zainika ini bentuk majrur karena ada lam ya, lidzainika. Lah bukannya isim isyarah itu mabni? Naam, isim isyarah itu mabni. Yang mabni itu hadza, hadhihi, zalika dan tilka. Ya, yang utamanya. Tapi kalau musanna ya i'rabnya i'rab musanna nanti. Ya, marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Kemudian nomor 5, launu tainika sayyarataini jamilun. Laun artinya warna ya. Warna tainika sayyaratain. Nah, tainika bentuk musanna dari tilka ya, tainika as-sayyaratain.
Warna dua mobil itu jamilun. Bagus. Kenapa nggak jamilata ini? Karena jamil ini kata sifat untuk laun, bukan untuk sayyarah. Jadi yang jamil itu warna mobilnya, bukan mobilnya. Beda ya. Nah, jadi jamil ini sifat untuk laun, bukan untuk sayyarah. Nomor 6. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salam, "Fadzanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Fadzanika," maka dua hal tersebut, ya, dua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yaitu mukjizat tongkatnya berubah menjadi ular, dan mukjizat tangannya dimasukkan ke dalam kantong dan keluar dalam keadaan bercahaya. Keduanya ini merupakan burhanani, musana dari kata burhan, artinya bukti. Dua mukjizat tadi merupakan bukti min rabbika, dari Rabbmu, ila Fir'aun, bagi Fir'aun, wa mala'ihi, dan pengikutnya. Orang-orang ya mengikuti Fir'aun dari kalangan tukang sihir dan dari kalangan rakyat umum. Baik. Kemudian latihan yang ke-13. Do'fil faragi fi mayati isma isyaratin munasiban lil ba'id. Letakkan di bagian yang kosong ini isim isyarah yang cocok untuk jauh. Nah, untuk jauh berarti ada kemungkinan zalika, tilka, dan turunannya. Zanika, zainika, tanika, tainika. Ya, ada 4 kemungkinan. Baik, nanti kita menyelesaikan di sini nanti. Untuk yang jauh semua ya. Hadza baiti. Ini rumah saya. Dan itu rumah saudara saya. Nah, karena bait itu mudzakkar, mufrad, maka kita gunakan zalika. Ya. Hadza baiti wa zalika baitu akhi. Hadzani akhawaya. Ini adalah 2 orang saudara laki-laki saya. Wa titik-titik zamilaya. Dan yang itu, ya, yang itu jauh, ya. Berarti yang itu jauh 2 orang, mudzakkar, zanika. Ya. Zanika wa zanika zamilaya. Kenapa enggak zainika? Ya, karena dia marfu di sini. Ya, tidak ada yang membuat dia menjadi mansub atau majrur. Baik, nomor 3. Hatani bintaya. Hatani bintaya. Ini adalah 2 putri saya. Dan yang itu adalah 2 putri, ya, saudari saya. Ponakannya berarti. Hatani bintaya. Wa. Nah, sekarang kita lihat binta ukhti. 2 orang. Berarti nah di sini kita lihat muannas atau mudzakkar? Muannas. Berarti kita lihat di tilka di sini. Kita lihat di tilka. Dan tilka itu ada tanika, ada tainika. Nah, di sini pakai apa? Tanika atau tainika? Pakai tanika. Ya, pakai tanika karena tidak ada yang membuat dia menjadi mansub atau majrur. Hatani bintaya wa tanika binta ukhti. Yang ini yang adalah 2 putri saya, yang itu 2 putri saudari saya atau ponakan saya. Nomor 4. Iftah hadzaini al-babaini. Ya. Buka 2 pintu yang ini, yang dekat. La taftah. Ya. Dan jangan buka yang jauh, 2 pintu yang jauh. Pintu mudzakkar. Berarti kita pakai zalika di sini. Dan ada dua pintu. Karena di sini al-babaini tadi. Ada 2 pintu. Berarti 2 pintu mudzakkar dan dia sebagai maf'ulun bih, jadinya zainika. Ya. Ini bentuk musanna dari zanika. Kalau tadi yang nomor 2 tadi kan zanika itu buat marfu. Zainika buat mansub. Tadi mana dapat tahu mansub? La taftah fi'il dan fa'il, berarti zainika maf'ulun bih. Ya. Kalau cara gampangnya lihat aja di sini pasangannya. Hadzaini pasangannya zainika. Hadzaini dalam kondisi mansub, zainika berarti dalam kondisi mansub juga. Nomor 5, ya waladu igsil hataini as-sayyarataini la tagsil. Wahai anak, cucilah 2 mobil itu. La tagsil, jangan cuci
tilka berarti di sini karena dua mobil. Nah, dan tilka itu ada dua kata turunannya, tanika dan tainika. Nah, di sini marfu atau mansub? Mansub di sini ya. Berarti tainika. La tagsil tainika. Cuci dua mobil yang ini, jangan cuci dua mobil yang itu, gitu maksudnya. Ya. Baik. Jadi kita lihat di sini tadi zalika marfu ya. Kenapa? Karena hadza di sini marfu. Nah, ada dua benda di sini. Hadzani ya, marfu. Zanika berarti marfu juga. Hatani marfu. Tanika juga marfu. Hazaini mansub, maka zanika juga mansub. Nggak boleh beda. Hazaini kemudian di sini zanika, nggak sama, harus sama ya. Nah, jadi nggak harus seperti ini juga kalimatnya nanti dalam penggunaan sehari-harinya ya. Ini kebetulan saja contohnya ada dua benda di sini. Boleh hanya satu. Kemudian hataini mansub, maka tainika juga mansub. Type. Itu dia jawaban dari latihan yang ke-13 tentang isim isyarah. Type, kita masuk ke pemahaman kosakata di sini. Hati mudhari al-af'al al-atiyah. Datangkan mudhari dari fi'il-fi'il berikut. Sahaba, fi'il mudhari'nya yas, habu ya. Sahaba yashabu masih ingat artinya ya? Menarik ya. Bukan menarik pandangan, bukan menarik benda gitu. As-sahab itu hanya menarik. Misalkan antum tarik tunai, ya, KTM itu namanya as-sahab, ya, sahaba yashabu namanya itu. Sahab itu an-nuqud, saya ngambil uang ya dari ATM. Baik. Ghammada artinya memejamkan mata. Ya, tagmid artinya memejamkan. Para ulama mengatakan hukmu tagmidul ainain indas shalah. Hukum memejamkan kedua mata ketika salat makruh. Ghammada mudhari'nya adalah yughammidu. Ghammada yughammidu. Kabbaro yukabbiru ya wazannya. Kemudian kafa yakfi ya, artinya cukup ya, yakfi. Doa yadhi'u. Doa yadhi'u. Ya, sebagaimana di doa ya, astaudi'akallah alladzi la tadhi'u wada'i'ahu. La tadhi'u wada'i'uhu. Doa yadhi'u itu artinya menyia-nyiakan atau menghilangkan. Ya, menyia-nyiakan atau menghilangkan. Dan nomor 5, hati jam'al asma al-atiyah. Datangkan jamak dari isim-isim berikut. Arika artinya sopa ya. Jamaknya adalah araik. Ya. Alal araik. Ya. Alal araiki yanzurun. Ya, di atas sopa-sopa penduduk surga, di atas sopa-sopa. Kemudian mablag jamaknya mabaligh. Ya, mabaligh. Mablag itu artinya sejumlah uang. Mablag. Misalkan untuk mengatakan indi mablag, saya punya mablag sekian ribu. Nah, itu namanya mablag. Kemudian ajir itu artinya orang yang kita upah. Ya, kita mempekerjakan orang, karyawan misalkan, tukang kuli, misalkan kita bangun rumah itu namanya ajir. Jamaknya ujara. Ya, ajirun ujara. Kemudian siwar artinya gelang tangan, ya, udah kita lihat kemarin. Siwar itu jamaknya ya, jamaknya banyak kalau siwarnya jamaknya, salah satunya adalah uswar ya, salah satunya adalah uswar. Ya, siwar, uswar. Kemudian hissah artinya jam pelajaran, jamaknya hissasun. Hissasun. Hissah jamaknya hissasun. Baik, kemudian hati mufradal asma'il atiyah, sebutkan bentuk tunggal dari kata-kata
berikut ini. Hunudun dari kata hinden, hindi, ya. Jadi sekarang kita diminta memberikan mufrad ya. Kalau tadi kan kebalikan ya, jamak yang diminta. Sekarang mufradnya. Hunud ini jamak dari kata Hindi, ya, negara India. Jamaknya hunud, Hindi. Apakah negara India itu banyak? Maksudnya orangnya, ya. Pada banyak mahasiswa dari Hindia, maka kita katakan hunud. Ya, kalau satu orang saja kita katakan Hindiyun atau Hindi saja. Ya, rojulun atau tolibun hindiyun, tulabun hunudun, gitu ya. Baik, kemudian dualun. Dualun itu jamak dari kata daulatun. Daulah artinya negara ya. Daulah itu artinya negara. Fawakih. Fawakih buah-buahan itu jamak dari kata fakihatun. Ya, fakih artinya buah-buahan, jamaknya fawakih. Baik. Kemudian di sini ada keterangan tambahan. Al-amru min atayati. Fi'il amr. Al-amr di sini maksudnya fi'il amrnya. Fi'il amr dari fi'il madi dan mudhari atayati adalah iti. Atayati iti. Asalnya adalah iti. Nah, type. Mungkin nanti kita baca ke sini, kita syarah ke Word dulu. Type. Perhatikan di sini. Kita punya fi'il madi ata, artinya datang, ya. Dan mudhari'nya ya'ti. Ya, ya'ti. Kemudian kalau dhamir ana berarti a'ti. Ya, berarti a'ti. Ya. Kemudian karena ada dua hamzah di sini digabung jadi satu, a'ti. Jadi a'ti artinya saya datang. Ya'ti dia datang. A'ti saya datang. Ini jelas insyaallah ya. Nah, sekarang setelah kita tahu madi, kemudian mudhari'nya, sekarang amarnya. Nah, ini agak bermasalah. Iti. Amarnya adalah iti. Kata iti ini berasal dari kata iti. Ya, iti. Ada juga yang pakai hamzah alif, ya, ada juga yang pakai alan nabroh seperti ini. Ya, nulisnya begini. Ini yang tepat. Ini yang jumhur menulisnya seperti ini. Jadi iti itu adalah fi'il amar dari kata atayati, artinya datanglah. Artinya datanglah. Iti ini sendiri berasal dari kata i'ti. Ya, berasal dari kata i'ti. Kemudian dipermudah oleh orang Arab, ini namanya bab ibdal dalam ilmu sharaf, dijadikan iti, diganti dengan iya. Iti. Nah, jadi hamzah yang ini diganti dengan iya di sini. Jadinya lah iti. Ya. Asal katanya adalah i'ti. Kemudian kalau ada huruf fa atau huruf waw, ya, bertemu dengan iti ini, maka hamzah tadi yang ini ya, hamzah yang ini akan kembali lagi muncul. Maka kalau fa'ti, begini nulisnya. Fa'ti, bukan fiti, ya, atau faiti, bukan. Tapi jadinya fa'ti. Karena apa? Karena fa bertemu dengan iti, hamzah ini yang tadinya kita hapus, kita tidak anggap itu, kembali muncul. Fa'ti. Itu kalau ada huruf fa di awalnya. Nah, fa'ti ini berasal dari kata fa, begini ya, fa kemudian alif kemudian hamzah. Tapi karena tidak boleh bertemu antara dua sukun, maka alif yang pertama dihapus. Jadinya fa'ti. Fa itu sendiri artinya maka ya. Maka datang. Ya, maka datanglah. Fa'ti. Ya, misalkan perkataan fa'ti biha minal masyrik. Ya, fa'ti biha minal maghrib. Ya, ketika Nabi Ibrahim dialog dengan Namrud, dia mengatakan, saya bisa mendatangkan matahari, bisa nggak kamu mendatangkan, Allah itu mendatangkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat, sekarang balik sekarang, datangkan dari sebelah barat, bisa nggak? Fa'ti, dikatakan, fa'ti biha minal maghrib, fabuhital ladzi kafar. Nah, begitu juga ketika bertemu dengan huruf waw di awalnya, wa'ti, wa'tinya dan datanglah. Wa'ti, ya Muhammad, wa'ti, ya Muhammad, dan datanglah engkau. Wa'ti, fa'ti. Nah, jadi kalau ada dua huruf ini, fa dan waw,
maka hamzahnya kembali lagi. Hamzah yang ini maksudnya ya. Hamzah yang ini kembali lagi. Ya, tapi kalau tidak ada fa dan wawunya, maka pakai iya tetap. Ya, iti. Kalau dua orang berarti itia. Kalau banyak orang itu. Ya, itu. Taib. Ini dia pembahasan fiil atayati. Hanya khusus di fiil ini saja ya. Khusus di fiil atayati saja yang perlu dijelaskan di sini. Yang agak tidak normal lah kalau dibandingkan dengan fiil-fiil yang sudah pernah kita pelajari. Taib, kita kembali ke kitab. Dia dikatakan di sini fiil amar dari atayati adalah iti. Asalnya dari kata iti. I menjadi i. Ya. Walakin al-hamzah as-saniyah, tetapi hamzah yang kedua itu, ya, hamzah ini maksudnya iti ini, dia akan kembali ta'udu ba'dal wawi wal fa. Setelah ada huruf waw dan huruf fa. Ya, kalau ada waw ada fa, maka dia kembali lagi hamzah yang tadinya kita hapus itu. Jadinya lah wa'ti dan fa'ti. Dzalika li'anna al-hamzatal ula fi hadhil halati tuhzafu fi nutqi. Karena hamzah yang pertama ya, hamzah yang ini ya, tuhzafu fi nutqi, itu dihapus ketika diucapkan. Ya. Sebagaimana kita katakan tadi nulisnya itu ada alif sebenarnya di sini, wa, kemudian ada hamzah, kemudian ada ta, fa, kemudian ada hamzah, kemudian ada alif, kemudian ada hamzah, ada ta. Wa, alif, hamzah, ta gitu. Hamzah yang pertama itu dihapus ya, tidak dibaca karena di hamzah wasal. Ya, tidak dibaca. Lahis, perhatikan bahwasanya hamzah pada fiil amar itu dihapus ketika ditulis juga. Jadinya lah wa'ti. Asal katanya wa'ti begitu sebenarnya. Tapi dia dihapus di situ. Kemudian ata bisyai ay akhdorohu. Ata bisyai, kalau ata ketemu dengan huruf jarba, itu artinya akhdoro, menghadirkan. Membawa, ya, menghadirkan atau membawa. Misalkan kita katakan ma ataitul yauma bidaftarin nahwi. Pada hari ini saya tidak membawa buku nahwu. Ya, perhatikan ini, dihafalkan ini ya. Ata kalau ketemu dengan huruf jarba artinya membawa, menghadirkan. Ya, misalkan menghadirkan, misalkan ada hakim menghadirkan tersangka ke pengadilan atau terdakwa misalkan, ya, atabi, harus pakai huruf jarbi ya. Taib. Wafit tanzil, contohnya di dalam Al-Quran, at-tanzil artinya Al-Quran ya, ayat yang diturunkan. Surat Al-Baqarah ayat 258, qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi. Ketika Nabi Ibrahim dialog dengan Namrud, Nabi Ibrahim mengatakan Allah mendatangkan ya'ti bisyamsi, menghadirkan matahari. Ya'ti bi di sini. Ini syahidnya ya. Ya'ti bi. Ya, mendatangkan matahari. Minal masyrik, dari arah timur, maksudnya menerbitkan matahari dari arah timur. Ya. Fa'ti biha minal maghrib, maka bawalah dia, terbitkanlah dia dari maghrib, dari arah sebaliknya. Ya, tentu dia tidak bisa. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah Namrud di situ. Qala dzalika li Namrud. Ini perkataan Nabi Ibrahim kepada Namrud, Raja Namrud, karena dia mengaku diri sebagai Tuhan. Ya. Taib. Itu dia akhir dari pelajaran yang ke-9. Ya. Poin yang terakhir yaitu tentang fi'il amr dari ata, yati. Karena di teks kemarin sudah pernah kita bahas, kita singgung, kita baca. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pelajaran yang ke-10, ya, pembahasan yang baru tentunya, yang berbentuk paragraf nanti. Ya, jadi makin ke sini akan lebih kompleks lagi, makin banyak kosakata yang dihafalkan, maka tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menghafalkan kosakata baru, sering diulang-ulang, ya. Tidak masalah bercapek-capek di awal mengulang kosakata. Nanti kalau sudah cukup dasar, maka tinggal jalan saja, nanti akan lebih mudah. Sebagaimana para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Utsaimin mengatakan, belajar bahasa itu seperti memasuki bangunan yang pintunya terbuat dari besi. Pintu pertama yang terbuat dari besi, tapi pintu selanjutnya terbuat dari kayu, lebih lunak deh. Taib. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.